Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mariska Putri, dosen pembimbing Ibu Eftoliza SKM MMK, mahasiswi profesional Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di video ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang jenis-jenis kontrasepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mariska Putri. Saya mahasiswi profesional dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang jenis-jenis kontrasepsi. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan ini, waktunya kurang lebih 30 menit. Ibu-ibu di sini, apa ada yang tahu jenis-jenis kontrasepsi itu? Baiklah Ibu, saya akan mulai pendidikan kesehatannya ini. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan. Upaya ini bisa bersifat sementara maupun permanen, yang mana bertujuan untuk: 1. Untuk mencegah kehamilan, 2. Untuk menjarangkan kehamilan, 3. Untuk membatasi jumlah anak, 4. Untuk alasan kesehatan. Jenis-jenis kontrasepsi itu sendiri: 1. AKDR atau IUD. AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, adalah alat kecil yang terdiri dari rangka plastik yang lentur dengan dililit kawat tembaga dan benang yang dipasang di dalam rahim. Jangka waktunya itu 8-10 tahun. Keuntungannya: 1. Praktis dan ekonomis, 2. Tidak mengurangi ASI atau tidak mempengaruhi ASI, 3. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, 4. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil, 5. Membantu mencegah kehamilan ektopik. Kerugiannya itu: 1. Sedikit nyeri dan perdarahan setelah pemasangan, 2. Pria tidak dapat melepas AKDR itu sendiri, 3. Kadang AKDR ini dapat keluar dari uterus dengan sendirinya, 4. Ibu harus memeriksa AKDR posisinya itu sewaktu-waktu, 5. Prosedur medis termasuk pemeriksaan panggul dilakukan sebelum pemasangan AKDR. 2. Kontrasepsi pil. Kontrasepsi ini yang paling banyak digunakan. Kontrasepsi pil mengandung hormon estrogen dan progesteron. Kontrasepsi ini harus diminum setiap hari. Keuntungannya: 1. Dapat diandalkan jika pemakaian teratur, 2. Meredahkan dismenor, 3. Mengurangi resiko anemia, 4. Mengurangi resiko penyakit payudara, 5. Melindungi terhadap kanker endometrium dan ovarium. Kerugiannya: 1. Harus diminum secara teratur, cermat, dan konsisten, 2. Tidak ada perlindungan terhadap penyakit menular, 3. Peningkatan terhadap resiko hipertensi, 4. Tidak cocok digunakan pada ibu yang merokok usia 35 tahun. 3. Kontrasepsi suntik. Kontrasepsi ini mengandung progesteron dan estrogen. Kontrasepsi ini ada 2 macam, 1 suntik ini sebulan sekali, 2 suntik 3 bulan sekali. Akan tetapi, ibu lebih suka kontrasepsi yang 1 bulan sekali karena dapat menyebabkan perdarahan bulanan teratur dan jarang menyebabkan spotting. Keuntungan: 1. Kontrasepsi ini sederhana setiap 8-12 minggu, 2. Tingkat keefektivitasannya tinggi, 3. Tidak mengganggu pengeluaran ASI. Kerugiannya: 1. Perdarahan atau head tidak teratur, 2.
perdarahan bercak. Ketiga, mual. Keempat, sakit kepala. Kelima, nyeri payudara ringan. 4. Kontrasepsi susuk atau implan. Kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam bawah kulit yang memiliki jangka panjang 5 tahun serta efek perdarahan lebih ringan. Keuntungannya itu dipasang selama 5 tahun, kontrol medis ringan, dapat dilayani di pedesaan, penyulit tidak terlalu tinggi, dan biaya ringan. Kerugiannya: 1. Terjadi perdarahan bercak. 2. Meningkatnya jumlah darah haid. 3. Berat badan bertambah. 4. Menimbulkan akne. 5. Membutuhkan tenaga ahli untuk memasang dan membukanya. 5. Kontrasepsi kontak. Kontrasepsi ini efektif digunakan. Kontrasepsi yang dipasang sekali aman. Kontrasepsi ini ada 2 macam. 1. Tobektomi yang dilakukan pada wanita. 2. Vasektomi yang dilakukan pada pria. Angka kegagalan terhadap kontak pada pria 0,1% sampai 0,5% dalam tahun pertama, sedangkan pada wanita kurang dari 1% per 100 setelah 1 tahun pemasangan. Keuntungan tobektomi: 1. Efektivitas tinggi. 2. Permanen. 3. Dapat segera efektif setelah pemasangan. Kerugian: 1. Melibatkan prosedur pembedahan dan anestesi. 2. Tidak mudah kembali ke kesuburan. Keuntungan vasektomi: 1. Metode permanen. 2. Efektivitas permanen. 3. Menghilangkan cemas pada akan terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Selanjutnya, prosedur aman dan sederhana. Selanjutnya, 6. Kondom. Kondom adalah selubung atau sarung karet yang dipasang pada penis kondom pria atau vagina kondom wanita pada saat senggama. Kondom 1 kali dipakai untuk menghindari terjadinya penularan penyakit kelamin terbuat dari karet tipis atau lateks. Keuntungannya: 1. Memberi perlindungan terhadap PMS. 2. Tidak mengganggu kesehatan klien. 3. Murah dan dibeli secara umum. 4. Tidak perlu pemeriksaan medis. 5. Tidak mengganggu ASI. 6. Metode kontrasepsi sementara. Kerugiannya: 1. Angka kegagalan cukup tinggi, 3-15 kehamilan per 100 wanita per tahun. 2. Perlu dipakai pada saat hubungan seksual. 3. Mungkin mengurangi kenikmatan hubungan seksual. 4. Memerlukan penyediaan setiap hubungan. Baiklah ibu-ibu, penjelasan saya mengenai jenis-jenis kontrasepsi sudah selesai. Apa ada ibu-ibu di sini yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan mengevaluasi penyuluhan pada hari ini. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan. Upaya itu bisa bersifat sementara maupun permanen, yang mana tujuannya untuk menunda kehamilan, membatasi jumlah anak, dan untuk alasan kesehatan. Demikianlah pendidikan kesehatan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.